Memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Subhanaka la ilma lana ilma ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Allahumma la sahla ila ma sahla wa anta tajhalu haza iza syita sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah, dan engkau menjadikan kesedihan, kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat usia dan iman dan kembali mempertemukan kita di majelis ilmu ini di hari Selasa tanggal 25 Syawal 1447 Hijriah atau 14 April 2026 Masehi. Sebelum kajian dimulai, mungkin kami sertakan juga informasi mengenai guru kita bahwa Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalamah Hafizah Ta'ala, beliau juga aktif sebagai dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i atau disingkat SDIIS di Jember, Jawa Timur. Dan mari mungkin kita sambah kembali Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Barakallah. Kajian rutin muslimah ini merupakan tahu antara Lorong Faradisa dan juga Guru Muslimah Muskat, dan bersama juga dengan jamaah kajian muslimah Muskat, kajian ex Oman Bintaro, Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau, dan juga perkumpulan muslimah Rodatul Jannah Sentul. Seperti biasa, kami Guru Muslimah mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikunah kepada jamaah Zoom yang sudah maupun yang baru bergabung kajian cara kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini insya Allah kita masih dalam pembahasan yakni kitab Fadilah atau keutamaan amal, meneruskan di bab 189 yaitu keutamaan pergi ke masjid, dan juga akan meneruskan hadis ke 1053, dan juga mungkin akan kita simak pembahasan hadis lain pada bab ini juga mungkin pada berikutnya insyaallah ta'ala. Dan seperti biasa, materi insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalamah Hafizah Ta'ala yang disiarkan dari studio Lorong Faradisa di Jember, Jawa Timur. Lalu akan mengucapkan terima kasih selain kepada Ustaz keluarga dan juga untuk keluarga besar tim kru Faradisa yang sudah membantu terlaksananya kajian pada hari ini. Mungkin di situ ada Pak Zugas Bayu Indra dan juga Pak Billy Henry, dan juga tim kru lainnya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hafizahullah Ta'ala yang telah bekerja di balik layar. Jazakumullah wa barakatuh. Untuk tata tertib protokol kajian online via Zoom meeting pada hari ini mungkin bisa dibantu Ukti bisa membacakannya. Pada Ukti. Jazakallah khair Ukti Tias. Sebelum kita memulai kajian ini, untuk menjaga agar kajian ini berlangsung secara tertib dan lancar, marilah kita menyimak protokol kajian online Guru Muslimah sebagai berikut. Yang pertama, kajian ini adalah kajian khusus muslimah. Bagi ikhwan dapat mengikuti live streaming melalui media sosial kami, yaitu di channel YouTube Guru Muskat, Facebook Guru Muslimah dan Guru Muskat, internet radio Guru Muskat Radio, dan relay dari beberapa media sunnah lainnya. Yang kedua, menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Yang ketiga, mematikan fitur video dan mute mic audio saat join dan saat kajian berlangsung, menggunakan jilbab dan menutup aurat untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan teknis penggunaan Zoom. Yang keempat, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Yang kelima, sesi tanya jawab akan diadakan pada akhir kajian. Diharapkan pertanyaan disesuaikan dengan tema hari ini. Bagi jamaah Zoom, mohon pertanyaan dituliskan terlebih dahulu di kolom chat untuk nanti bisa kami bacakan atau bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz. Mohon untuk menjaga adab dalam bertanya terhadap Ustadz dan juga menjaga marwah sesama muslim jika pertanyaan menyangkut pribadi tertentu. Yang terakhir menghargai sesama dalam mengikuti kajian, meluruskan niat dan berharap mendapat keridhaan Allah sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Demikian maklumat dari Ana. Silahkan Ukti Tias. Jazakallah khair untuk membantu membacakan protokol maklumat kita hari ini. Jazakumullah khair barakallahu fikunna kepada jamaah juga sekalian sudah menyimak protokol yang dibacakan, dan mari langsung saja kita sama-sama menyimak fawaid yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalamah Ta'ala kepada Ustaz Kuliah Tafadhol Maskur Ustaz. Jazakallah khairan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Karena petunjuknya, taufik dan hidayahnya, kita tetap bisa berada di atas jalan
yang mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Jalla Jalaluh menyempurnakan nikmatnya buat kita dan mematikan kita husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kembali kita berjumpa setelah libur cukup panjang, libur kajian online, walaupun mungkin para jamaah tetap mengaji dan belajar dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Semoga ilmu yang Allah berikan kepada kita menambah ketakwaan, meningkatkan keimanan. Kita masuk ke bab nomor 189. Bab fadl masyi ilal masajid. Bab tentang keutamaan pergi ke masjid. Kita tahu masjid ini adalah rumah dari rumah Allah Azza wa Jalla, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa afdalul biqa'i ilallahi masajiduha. Sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini adalah masjidnya. Jadi kalau engkau tinggal di Jember atau tinggal di kota manapun, di Jakarta, kalau ditanya mana tempat yang paling istimewa di Jakarta, mana tempat yang paling mulia di Bandung, mana tempat yang direkomendasikan untuk dikunjungi, maka sampaikan kepada mereka tempat yang paling recommended untuk dikunjungi, untuk menjadi destinasi seorang muslim adalah masjid. Wa abghadul biqa'i ilallahi aswaquha. Sebaliknya, tempat yang paling tidak direkomendasikan untuk dikunjungi, tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jal adalah pasar-pasar. Artinya kalau engkau hendak berangkat ke pasar, pastikan engkau memang memiliki kebutuhan. Pastikan engkau memiliki niat yang baik. Sehingga di tempat yang dibenci itu, engkau tidak terdampak dengan keburukan yang ada di tempat itu. Kembali ke masjid yang menjadi penghias keindahan sebuah kota adalah masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau hijrah ke kota Madinah dan beliau sampai di Quba, yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid. Beliau nggak punya rumah, beliau tidak punya tempat tinggal, beliau numpang. Tapi yang ada dalam benak beliau, yang seharusnya dicontoh oleh setiap muslim, adalah bagaimana dia membangun rumah Allah Azza wa Jalla. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid lillah, maka Allah akan membangunkan untuk dia rumah di surga. Sebagaimana dia telah membangun, mendirikan tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini, maka Allah akan menggantikan untuk dia istana, rumah yang indah, megah di tempat
yang kekal dan abadi di surga Allah Azza wa Jalla. Dan tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sampai ke jantung kota Madinah, setelah beliau beberapa hari di Quba, lalu beliau melanjutkan perjalanan menuju jantung kota Madinah. Yang pertama beliau lakukan juga di sana adalah membangun masjid. Masjid adalah pusat kegiatan umat Islam. Masjid seharusnya menjadi tempat tujuan tatkala engkau punya masalah, tatkala engkau sedang tidak nyaman hatimu, tatkala engkau memerlukan ketenangan, kedamaian, maka berangkatkah ke rumah Allah Azza wa Jalla. Sebentar lagi kita akan membaca, dan dengannya insya Allah kita akan mengetahui apa saja keutamaan pergi ke masjid. Kita akan baca hadis yang pertama, silahkan. Bismillah, hadis nomor 1053. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama qada aw raha. Muttafaq alaihi. Di mana Dari baca Abu muttafaqnya? Muttafaq alaihi. Muttafaq. Naam. Tafadhal. Nah, Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi di pagi hari ke masjid atau di sore hari, maka Allah persiapkan baginya hidangan di surga tiap kali ia pergi di pagi hari atau di sore hari. Muttafaq alaihi. Barakallahu fiik. Di hadis Abu Hurairah yang baru saja kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa barang siapa yang ghada ilal masjid, yang dia pergi di waktu ghadwah. Jadi kalau bicara waktu ghadwah disebutkan bahwasanya raha di sini disebutkan ghada atau raha, dan yang berangkat di waktu pagi sebelum matahari tergelincir, atau raha di waktu petang setelah matahari tergelincir. Kalau bicara sholat, maka sholat yang sebelum waktu tergelincirnya matahari, sholat wajibnya adalah sholat subuh, dan masuk di sana juga sholat duha. Adapun yang setelah matahari tergelincir sampai keesokan harinya adalah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, masuk di sana sholat tarawih dan sholat-sholat lainnya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini tanpa mengikatnya bahwa orang ini datang ke masjid dalam rangka sholat fardu. Kenapa? Karena setelah hadis ini kita akan membaca hadis yang memiliki keutamaan tersendiri. Kalau di sini bebas, dia berangkat ke masjid manapun dalam rangka bukan hanya melakukan sholat fardu. Boleh jadi dia datang di waktu duha jam 9 pagi untuk kajian, ada kajian ilmu, atau dia datang di waktu duha
untuk sholat duha. Seperti beberapa orang yang mungkin bekerja, kemudian dia mampir seorang ojek online di waktu duha sebelum dia ngangkut apapun, berhenti ke masjid, sholat duha. Atau dia berangkat ke masjid dalam rangka i'tikaf sambil nunggu waktu sholat zuhur. Apa yang akan didapatkan oleh orang yang sengaja meninggalkan rumahnya, oleh orang yang sengaja dia menuju ke rumah Allah Azza wa Jal. Mungkin dia mau membaca 1 juz Al-Quran, mungkin di rumahnya dia gak bisa baca karena banyak yang ganggu, maka dia memilih untuk berangkat ke masjid. A'addallahu lahu fil jannah, Allah persiapkan baginya hidangan. Di mana? Fil jannah, di surga. Kenapa Allah tidak sediakan hidangan itu di dunia? Kalau Allah sediakan hidangan itu di dunia, apa gunanya untuk manusia? Dia akan mengkonsumsinya, kemudian akan menjadi kotoran, lalu selesai. Dia bakal mati dan meninggalkan dunia ini. Dan kalau setiap orang ke masjid dikasih hidangan, maka negara akan tutup, perusahaan-perusahaan akan tutup. Kenapa kok tutup? Nggak ada yang akan bekerja. Dulu kita senantiasa mendengar bahwa orang bekerja itu demi sesuap nasi. Kalau sekarang hidangan yang begitu indah, nyaman, lezat sudah ada di masjid, semua orang akan ke masjid. Tidak akan ada yang bercocok tanam. Tidak akan ada yang bekerja membangun rumah. Tidak ada yang bekerja di perusahaan membuat mobil atau motor. Karena semua bekerja dalam rangka perutnya. Maka Allah sediakan ini di surga. Nanti, kapan disediakan? Setiap waktu pagi dan petang. Sebagai balasan untuk dia. Karena tatkala dia di dunia, dia berangkat ke masjid. Dan anjuran untuk berangkat ke masjid ini lebih kepada kaum laki-laki. Sedangkan wanita, sholat dia di rumahnya lebih utama, lebih baik daripada sholat dia di masjid. Kita melihat adanya beberapa perbedaan perintah, aturan. Sejatinya bukan untuk mendiskreditkan para wanita, tapi dalam rangka memuliakan mereka. Mereka punya tugas, mereka mengemban amanah yang besar. Kalau mereka harus ke masjid juga, maka mereka akan kecapean. Kita mendapati para wanita tidak boleh sholat. Allah gugurkan kewajiban sholat tatkala mereka datang bulan, tanpa punya kewajiban untuk menggantinya. Allah gugurkan kewajiban puasa di bulan Ramadan, namun dia wajib menggantinya. Karena kalau Ramadan setahun sekali, tapi sholat tiap hari. Tapi kalau ada kaum wanita yang berangkat ke masjid, dalam rangka dia menuntut ilmu, insya Allah dia tetap mendapatkan fadilah. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1054. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahul Muslim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu pergi kepada salah satu rumah Allah, masjid, untuk menunaikan salah satu ibadah fardu yang telah diwajibkan Allah, maka langkah-langkahnya terhitung untuk setiap langkah menghapus satu dosa dan yang satu lagi mengangkat satu derajat. Rawahu Muslim. Nah, hadis yang kedua dalam bab ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan keutamaan yang berbeda untuk amalan yang bertambah. Apa amalannya? Yang pertama, man tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Jadi dia bersuci dari rumahnya. Baik itu dengan dia mandi junub ketika dia junub, atau dia berwudu, atau dia bertayamum tatkala dia termasuk orang yang diperbolehkan untuk bertayamum. Dia melakukan itu di rumahnya, di tempat dia. Boleh jadi kalau dia di tempat kerja, dia tidak berwudu di musola, dia tidak berwudu di masjid, tapi berwudunya di rumah. Subhanallah, saat ini hampir setiap masjid dan musola ada tempat wudu, ada toiletnya. Di masa Nabi alaihi salatu wasallam sepertinya belum ada. Ini orang berwudu dari tempat tinggalnya. Yang kedua, dia sengaja untuk datang ke rumah dari rumah Allah Azza wa Jalla. Beda dengan orang dari rumahnya dia berwudu, kemudian dia berangkat ke minimarket, lalu adzan. Oh, ana mau ke masjid lah, udah adzan. Berarti ketika dia keluar dari rumahnya menuju ke minimarket, dia tidak niat ke masjid. Niatnya baru dari minimarket. Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi fadilah yang akan dia dapatkan sejak dia dari minimarket, bukan dari rumahnya. Karena memang dia tidak punya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang ketiga, dia pergi ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat fardu. Ingat hadis yang pertama mutlak. Artinya dia berangkat ke masjid. Pahalanya apa? Mendapatkan hidangan, suguhan. Kalau yang ini, dia bersuci dari rumahnya, niat berangkat ke masjid. Lalu dia tujuannya adalah mendirikan sholat, kewajiban dia, maka dia akan mendapatkan fadilah ihdaha tahuttu khati'atan. Setiap langkahnya akan dihapuskan satu dosa. Wal ukhra tarfa'u darajat. Langkah kedua diangkat derajatnya. Jadi satu langkah dihapuskan dosa, langkah kedua diangkat derajat. Di riwayat lainnya, di hadis lainnya nanti, satu langkah itu dapat double. Dihapuskan dosa, diangkat derajat. Keutamaan ini menunjukkan atas keutamaan berjalan kaki ke masjid. Yang kedua, keutamaan ini akan didapat oleh orang yang berjalan kaki. Dia ke masjid, dia berjalan kaki ke masjid, dia tidak menggunakan kendaraan. Artinya jarak menentukan keutamaan dia. Ketika dia melangkah 100 langkah, maka 100 langkah itu dia akan mendapatkan keutamaan.
Kalau dia 5 kali dalam sehari, maka dia akan mendapatkan keutamaan dikali 5. Kita adalah pendosa. Langkah-langkah itu akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Jadi kalau bicara mengangkat derajat, betapa banyak derajat di surga Allah Azza wa Jalla. Karena orang kalau 10 tahun, dia tiap hari ke masjid, 5 waktu. Berapa derajat yang akan dia dapatkan? Bagaimana dengan orang yang ke masjid menggunakan kendaraan? Insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Kalau Anda membaca penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya dengan putaran roda itu, setiap satu putaran dia akan dihitung 1 langkah. Akan tetapi ganjaran itu sesuai dengan kelelahan dan keletihan yang dirasakan. Gak sama lah yang naik kendaraan dengan yang jalan kaki. Bentar lagi kita akan membaca hadisnya. Bagaimana ternyata jalan kaki tetap lebih utama. Namun bukan berarti kita akhirnya jalannya mutar. Kita tahu masjid kita ini jaraknya cuma 100 meter. Tapi ada jalan lain yang mungkin 500 meter. Akhirnya kita berjalan dengan jalan yang jauh untuk mendapatkan langkah yang banyak. Tidak. Ya udah, memang rumahmu di situ, masjidnya ada di sana, engkau sholat di sana. Kecuali ada sebab lain engkau memilih masjid yang jauh. Karena mungkin sholat di tempat itu lebih membuatmu tenang. Atau karena di sana ada kajian. Maka insya Allah langkahmu menuju ke masjid seperti teman-teman mungkin yang dari rumah ke tempat kajian itu 5 kilometer. Sekalian dia di sana mau sholat maghrib dan sholat isya, maka dia akan dapat keutamaan yang dahsyat sekali. Kita berjalan jauh ke tempat-tempat wisata. Kita pergi meninggalkan rumah kita menuju destinasi yang menyenangkan hati kita. Padahal tempat dan lokasi yang paling dicintai Allah adalah masjid. Baik, kita akan lanjutkan di hadis yang sesudahnya. Hadis nomor 1055. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم. Artinya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki Ansor yang sepengetahuanku dia orang yang paling jauh tempat tinggalnya dari masjid, tapi tidak pernah ketinggalan berjamaah satu sholat pun di masjid. Lalu dikatakan oleh seseorang kepadanya, sebaiknya kamu membeli seekor keledai untuk kendaraanmu di malam yang gelap dan di siang yang terik. Jawab orang itu, aku tidak suka rumahku berdekatan dengan masjid. Aku ingin kepergianku ke masjid dan kepulanganku kepada keluargaku tercatat pahalanya untukku. Mendengar jawaban tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan pahala semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Subhanallah. Bagaimana para sahabat Nabi
tatkala mereka mengetahui sebuah keutamaan, mereka berlomba-lomba untuk meraihnya. Ini ada orang Ansor di kota Madinah. Ubay bin Ka'ab ini juga orang Ansor. Dia mengatakan bahwa ada seorang laki-laki di kota Madinah dari kalangan Ansor yang paling jauh tempat tinggalnya dari masjid, yakni dari Masjid Nabawi seperti ini. Paling jauh. Namun subhanallah, ini orang nggak pernah tidak ada di masjid pada waktu sholat 5 waktu. Setiap waktu sholat dia udah ada di masjid. Faqila lahu, maka ada yang mengatakan kepada orang ini. Dan sepertinya tatkala orang ini menyampaikan masukan, sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Tatkala dia melakukan sesuatu yang menurut kita kurang baik, maka berikan nasihat. Maka nih orang dikasih nasihat, dikasih masukan. Sebaiknya kamu beli keledai lah. Untuk apa? Kok dia dikasih arahan naik keledai? Padahal dia jalan kaki setiap hari. Rumahnya paling jauh. Sebagian orang rumahnya dekat gak ke masjid. Ini orang paling jauh rumahnya. Tapi setiap masuk waktu sholat dia ada di masjid. Maka disarankan kepadanya untuk membeli seekor keledai. Tujuannya apa? Ya, untuk kendaraanmu. Fil dhulma, kau lagi malam, gelap gulita, atau waktu subuh, wa fil ramda, ketika panas. Masukan dan saran yang diberikan bagus sebenarnya untuk kebaikan orang ini. Ternyata orang ini punya misi yang berbeda. Ingat jamaah, bukan berarti orang itu suruh milih jalan yang jauh. Tidak. Tapi kalau memang rumah dia jauh dari masjid, maka jangan mengeluh. Itu sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang ini? Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Dia mengatakan, aku tidak suka rumahku berdekatan dengan masjid. Kenapa? Aku ingin jalan kakiku. Ingat, dia ditawari naik keledai. Jawaban dia, aku ingin jalan kakiku. Mamsyaya ilal masjid. Ya, ini mungkin perlu diperbaiki di terjemahannya. Aku ingin kepergianku. Coba ditampilkan terjemahannya. Kepergianku ke masjid diganti dengan jalan kakiku. Jalan kakiku. Dan kepulanganku, dan jalan kakiku ketika pulang maksudnya, dan kepulanganku ketika pulang ke keluargaku. Jadi ini ditawarin naik keledai. Maka dia mengatakan, aku ingin jalan kakiku ke masjid dan kepulanganku berjalan kaki lagi. Dari masjid itu ditulis sebagai pahala kebaikan buat aku, dicatat pahalanya. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ini, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah telah menghimpunkan pahala semua itu untukmu. Maka hadis ini menjadi dalil
bahwa berjalan kaki lebih baik daripada berkendaraan. Berjalan kaki ketika panas tentunya berbeda pahalanya dengan berjalan kaki ketika suasananya adem. Allah itu Maha adil dan bijak. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebajikan seberat semut, dia akan mendapatkan. Maka buat teman-teman yang rumahnya lebih jauh dari kawan lainnya, umpamanya rumah ana 100 meter, rumah antum 300 meter. Kadangkala terjadi obrol, ya Allah enak antumnya rumahnya dekat, ana jauh. Kalau dia mau berpikir seharusnya antum yang enak. Pahala antum lebih banyak. Berbeda dengan ana. Dekat, ya pahalanya sudah sesuai dengan langkah kaki yang dijalani. Walaupun semua kembali kepada hidayah dan taufik yang Allah berikan. Ada orang rumahnya dekat masjid, tidak pernah nongol di masjid. Ada orang yang jauh dari masjid sebelum yang berdekatan sampai dia telah sampai duluan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Barakallahu fiik. Nah, kita lanjutkan. Bismillah, hadis nomor 1056. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qol khalatil biqa'u haulal masjid fa arada banu salimata ayyantaqilu qurbal masjid fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala lahum balaghani annakum turiduna an taqilu qurbal masjid qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalika faqala ya bani salimata diyarukum tuktab atharukum tuktab atharukum faqalu ma yasurruna anna kunna tahawwalna rawahul Muslim warahul Bukhari ma'nahu min riwayah An-Nas. Dari Jabir radhiyallahu anha, ia berkata, pernah lokasi di sekitar masjid kosong, kemudian masyarakat Banu Salimah hendak pindah ke dekat masjid. Sampailah maksud mereka itu kepada Nabi SAW. Lantas beliau pun bertanya kepada mereka, aku mendengar kamu sekalian bermaksud pindah ke lokasi dekat masjid. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah, kami memang hendak demikian. Mendengar hal tersebut, beliau bersabda, hai Banu Salimah, tetaplah di perkampunganmu, maka tercatatlah pahala langkah-langkahmu. Hai Banu Salimah, tetaplah di perkampunganmu, maka tercatatlah pahala langkah-langkahmu. Kemudian kata mereka, kami tidak suka pindah ke dekat masjid setelah mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut. Hadis riwayat Muslim. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang senada melalui riwayat Anas. Barakallahu fikum. Sebelum kita membahas hadis Jabir bin Abdullah berkaitan dengan berjalan kaki ke masjid ya. Tadi sempat disinggung bahwasanya berjalan kaki lebih utama dari mengendarai kendaraan. Itu disebutkan secara sharih di hadis tentang sholat Jumat, di mana Nabi SAW mengatakan wa masya walam yarkab. Ini orang jalan kaki dan tidak naik kendaraan. Ini sangat jelas dan lugas bahwa berjalan kaki lebih utama daripada naik kendaraan.
Berkaitan dengan haji, mungkin kita mendengar ada sebagian jemaah haji yang memilih untuk berjalan kaki padahal ada bus. Apakah memang berjalan kaki lebih utama? Padahal Nabi SAW ketika beliau berhaji, beliau naik onta dan tidak berjalan kaki. Di antara para ulama yang lebih mengutamakan berjalan kaki itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan ma'asa ala syai'in ma'asa anni lam ahujja masyian. Tidak ada satu hal yang aku sesali seperti penyesalanku karena aku belum haji jalan kaki. Hajiku itu nggak jalan kaki, naik kendaraan. Hasan al-Basri, Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali disebutkan bahwa dia haji 15 kali berjalan kaki. Padahal onta-onta itu dipandu di depan dia. Dia memilih untuk berjalan kaki. Dan bagaimana mereka memandang hajinya Nabi SAW ketika beliau naik onta, Nabi naik onta Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji dalam rangka memberikan pelajaran kepada para sahabatnya. Kalau berjalan kaki nggak semuanya kelihatan, tapi kalau naik onta para sahabat pada berjalan kaki sehingga mereka bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah berjalan kaki tetap lebih utama daripada berkendaraan. Nah, di hadis Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa lokasi di sekitar Masjid Nabawi itu kosong. Bicara masjid ini yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Banu Salimah itu tempat tinggal mereka di dekat Masjid Qiblatain. Jadi Masjid Qiblatain ini mungkin jaraknya, coba dilihatkan ya, antara Masjid Qiblatain dengan Masjid Nabawi berapa jaraknya? Mungkin 2 kilo lebih atau kurang ya. Nanti bisa dilihat. Akhirnya Banu Salimah ini mereka biasa sholat di Masjid Nabawi. Baru pulang nanti. Lumayan jauh. Ditambah lagi salah satu imam mereka, Mu'ad bin Jabal, itu biasanya dia sholat isya di Masjid Nabawi. Kemudian nanti dia pulang jadi imam di masjid kampungnya. Jadi di kampungnya itu nunggu pulangnya Mu'ad bin Jabal. Yang pernah Mu'ad akhirnya membaca surat Al-Baqarah ketika beliau menjadi imam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya muncullah pemikiran mereka hendak pindah ke dekat Masjid Nabawi. Udah ketemu. Nah, berapa kilo? Masjid Qiblatain ya. Waduh, ini mungkin jalannya muter ya, jadi jauh. Nah, terlalu jauh jaraknya. Itu kan ada jalannya, kayaknya jalannya itu jalan kaki padahal ya. Jalan kaki. Kalau dulu sepertinya bisa lurus ya, Ma. Kalau sekarang mungkin karena kalau ditarik lurus kayaknya nggak seperti itu, karena anak pernah berjalan kaki nggak sampai 1 jam lah ke masjid karena mungkin banyak bangunan, banyak jalan sekarang sehingga jalan kakinya pun agak kesulitan. Tapi ala kulli hal itu Masjid Qiblatain. Mereka ingin dekat Masjid Nabawi. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan informasi itu, beliau berkata kepada mereka, Ya Bani Salimah diyarakum, tuktabu atharukum. Nabi SAW menyampaikan kepada Bani Salimah, wahai Banu Salimah, kalian tetaplah di rumah kalian, di kampung kalian. Langkah-langkah kalian, bekas-bekas kalian itu akan tercatat sebagai pahala buat kalian. Akhirnya ketika mereka tahu itu, maisrun anna kunna qad tahawwalna, mereka akhirnya gembira
Kenapa kalau mereka jadi pindah, akhirnya langkah mereka sedikit. Ini bukan mencari-cari tadi masjid yang jauh ya. Kita boleh mencari masjid yang jauh karena ada alasan. Bukan alasannya ingin dapat langkah yang banyak. Tapi alasannya boleh jadi di masjid itu ada kajian, di masjid itu sholatnya enak, imamnya Masya Allah, lebih tenang. Tapi kalau kita cari masjid jauh agar langkah kita lebih banyak, maka itu tidak dianjurkan. Maka Bani Salimah akhirnya mereka bergembira karena mereka nggak jadi pindah. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Bismillah, hadis nomor 1057. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'dhaman nasi ajrun fi salati ab'aduhum ilaiha mamsa fa ab'aduhum walladhi yantadhiru salata hatta yusalliyaha ma'al imami a'dhamu ajrun minalladhi yusalli thumma yanam. Muttafaq alaih. Dari Abu Musa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh orang yang paling besar mendapatkan pahala sholat adalah orang yang paling jauh perjalanannya, dan orang yang menunggu sholat supaya mereka dapat mengerjakannya berjamaah bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat lalu dia tidur. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Menyebutkan bahwasanya pahala orang yang ke masjid itu berbeda-beda. Masjidnya sama, tapi tempat mereka beda-beda ketika ke masjid. Maka Nabi SAW menyebutkan yang paling besar pahalanya adalah yang paling jauh langkah kaki. Perjalanan dia ditempuh dengan jarak yang jauh. Tapi boleh jadi ini jaraknya jauh tapi naik kendaraan. Ini jaraknya tidak terlalu jauh, dia jalan kaki. Maka perhitungannya pun berbeda. Kemudian disebutkan walladzi yantadhiru ssalata hatta yusalliha ma'al imam. Dan orang yang menunggu sholat supaya mereka dapat mengerjakannya berjamaah bersama imam, lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat lalu dia tidur. Jadi ada orang ke masjid nunggu sholat sama imam. Kita tahu sholat isya itu dianjurkan untuk diakhirkan. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah mengakhirkan sampai 1/3 malam. Itu para sahabat di masjid nungguin. Mereka nggak sholat kemudian pulang. Artinya kadang-kadang orang nunggu capek, Allah lama imamnya, akhirnya dia sholat, kemudian dia pulang tidur. Dia nggak berjamaah, juga dia tidur. Ini orang nunggu imamnya. Walaupun lama. Di beberapa masjid kita lihat ada timer. Masjid itu cuma 5 menit. Masjid sana 15 menit. Antara adzan dan qomat masjid sana 25 menit. Ternyata waktu menunggu itu adalah waktu yang berpahala. Ada nilainya. Sebagian kita mungkin, anak saat masjid sana enak. 5 menit sudah qomat. Dia datang adzan 5 menit sudah qomat. Yang sana, lama. Anak nunggu itu sampai bisa baca 1/4 juz. Alhamdulillah. Engkau bisa berdoa, bisa berzikir. Dan pahalanya berbeda. Maka dikatakan di sini, walladzi yantadhiru sholata hatta yusalliha ma'al imam. Dia nunggu imamnya. Maka pahalanya lebih besar daripada yang sholat kemudian pulang tidur. Lelah, capek, letih, itu di sisi Allah ada perhitungannya. Tapi kalau di sisi manusia kadangkala ya kita melihat orang yang lelah
letih kerjanya, belum tentu lebih besar pahalanya. Belum tentu lebih besar bayarannya. Boleh jadi yang santai lebih besar bayaran yang didapatkan. Tapi Allah Azza wa Jalla menetapkan tadi pahala sesuai dengan keletihan, capek, dan lelah. Dan ada unsur-unsur lain yang menyebabkan sebuah amalan menjadi lebih utama lagi. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Hadis nomor 1058. Wa an Buraidah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bashirul masya'ina fid dhulami ilal masajidi bin nurit tammi yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Buraidah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang suka pergi berjalan kaki di malam gelap ke masjid-masjid, yaitu bagi mereka cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Barakallahu fiik. Ada kondisi yang sebagian orang jadi malas ke masjid. Kita tahu athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dua salat ini dalam kegelapan. Di masa lalu dan masa sekarang pun masih gelap. Walaupun di masa lalu tentunya lebih gelap, membutuhkan pencahayaan, tidak seperti di masa kita sekarang. Ada lampu di jalanan walaupun gelap gulita. Maka ganjaran yang didapatkan oleh orang yang berangkat ke masjid dalam kegelapan. Atau kemarin Ramadan dia berangkat ke masjid jam 1 malam untuk ikut sholat tarawih yang diakhirkan. Maka berbeda tentunya dengan yang sholatnya pada masa terang. Apa pahala yang akan didapatkan? Maka disebutkan dalam hadis ini an-nur tam yaumul qiyamah. Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Subhanallah. Setelah penimbangan amal, manusia kelak di padang mahsyar akan digiring menuju ke neraka jahanam. Mereka digiring menuju ke sirat, sedangkan orang-orang kafir akan berjatuhan. Dan pada saat itu Allah buat kegelapannya. Disitulah Allah bagikan cahaya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Yang Allah nggak kasih cahaya, dia nggak akan punya cahaya. Doa orang-orang yang beriman, kalau kita membaca di akhir panggilan Allah kepada orang beriman di surat At-Tahrim ayat 8, ketika Allah memanggil mereka untuk bertobat dengan taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Pada saat itu cahaya ada di depan mereka, di kanan mereka. Apa yang mereka katakan? Wahai Rabb kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang pembagian cahaya, salah satu dan boleh jadi itu yang paling agung dan paling sempurna, cahaya di hadapan dia seperti gunung. Kita tahu senter ya, senter itu ada yang fokus, ada senter yang melebar. Ada yang melebar tapi nggak bisa jauh. Yang fokus biasanya jauh.
Tapi ini dia fokus dan melebar. Artinya cahaya terang sekali. Kenapa? Ketika hidup di dunia, dia berangkat ke masjid di waktu yang gelap. Tidak ada yang melihat dia, tidak ada yang mencatat dari orang-orang yang mungkin biasa mencatat orang yang bekerja. Nggak ada. Maka Allah berikan kepadanya cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Allahumma atmim lana nurana. Tapi kita lanjutkan. Bismillah, hadis 1059. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajati. Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu'i alal makarihi wa kathratul khuta ilal masajidi wantidharu sholati ba'da sholati fadzalikumur ribatu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat? Sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu pada situasi yang tidak disukai seperti di musim dingin, banyaknya langkah pergi ke masjid-masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah mengerjakan sholat. Itulah aribat. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pesan dengan metode yang sangat menyentuh hati para sahabat. Membuat mereka konsentrasi, fokus dengan apa yang hendak disampaikan. Beliau menggunakan metode pertanyaan. Dengan berkata kepada mereka, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Maukah kalian? Tunjukin apa? Amalan yang menghapuskan dosa dan meninggikan derajat, mengangkat derajat. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Lalu di hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 hal. Yang pertama, isbaghul wudu alal makari, menyempurnakan wudu ya, pada situasi yang tidak disukai. Ini sudah pernah kita bahas ketika bicara tentang keutamaan wudu. Jadi bagaimana dia nggak asal-asalan wudunya. Dia wudunya sah, tapi ada yang sempurna. Dia ulangin sampai 2 kali, dia 3 kali. Ya. Supaya mendapatkan keutamaan yang lebih. Padahal hawanya dingin. Tapi dia tetap melakukan itu. Yang kedua yang berkaitan dengan bab kita. Wa kathratul khuta ilal masajid. Yaitu banyaknya langkah pergi ke masjid. Itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Ini yang disebut ribat ya. Ribat itu disebut biasanya murabatah ya. Sebuah istilah yang digunakan untuk para pejuang, para mujahidin yang sedang berjaga di perbatasan negeri Islam dengan negeri kafir. Boleh jadi orang-orang kafir hendak menyerang, maka mereka berada di perbatasan itu, menjaga. Kita nggak perlu ke medan perang. Allah kasih keutamaan dengan sholat di masjid, lalu nggak pulang ke rumah. Tapi berjaga-jaga sampai masuk waktu sholat selanjutnya, kemudian sholat bersama imam. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan satu hadis yang terakhir. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1060. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman. Qala Allah azza wa jalla
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila kalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang yang sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Jadi kalau ada orang yang rajin ke masjid, maka dia adalah orang yang beriman. Hadis ini lemah ya, tapi maknanya sahih. Secara sanadnya lemah, tapi maknanya sahih berdasarkan ayat yang kita baca. Allah menyebutkan yang memakmurkan masjid, yang artinya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi ini memakmurkan secara ibadah. Ada yang memakmurkan fisik bangunannya. Ada orang sibuk ya, kadang-kadang kita ngelihat dia memakmurkan masjid, ngumpulkan dana, bangun masjid, tapi dia nggak ke masjid, nggak sholat di masjid. Boleh jadi orang-orang yang memakmurkan bangunan masjid itu, tapi dia sendiri tidak datang ke masjid untuk beribadah di dalamnya, ya ada sesuatu yang perlu diperbaiki di diri. Ini teguran untuk para DKM masjid. Takmir masjid. Takmir masjid. Artinya memakmurkan masjid. Engkau sebagai takmir masjid tapi nggak pernah beribadah. Oh iya, ana membantu membangun. Kalau bicara membantu membangun dulu, orang-orang musyrikin itu juga ikut membangun Ka'bah. Bangunan Ka'bah itu ketika direnovasi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, siapa yang merenovasi? Orang-orang kafir. Dan mereka bangga memakmurkan dari sisi fisiknya. Yang penting adalah isi dan ibadah di dalam masjid itu. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan keutamaan berjalan atau pergi ke masjid. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah lazi bi ni'mati tatimmu shalihat. Hayakallah Ustaz. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Ustaz telah memberikan nasihat fawaid tausiah wasilah ilmu dan penjelasan dari kitab syarah Riyadhus Shalihin kayak Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, kami Gerobak Muslimah Gerobak Muskat sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada channel-channel dan media sunnah yang turut serta menyiarkan merilai kajian pada hari ini. Selain Gerobak Muslimah tentunya ada Gerobak Muskat Maidah Ilmu, Kans Media Sunnah, Wesal TV, dan Yayasan Kajian Sunnah Semarang atau YKSS. Kami ucapkan jazakumullah wa barakallahu fikum. Dan kita akan memulai mungkin insya Allah sesi tanya jawab untuk 30 menit ke depan. Namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Ustadz sedikit ingin kami sampaikan. Kami sadari bahwa manusia tidak lupa dari satu ujian cobaan, dan qadarullah wa alhamdulillah ala kulli hal, teman-teman yang hidup dan berada di tengah-tengah situasi perang sedikit banyak merasakan akibat konflik ini Ustadz. Maka kami mohon nasihat dari Ustadz untuk menguatkan kami khususnya yang berada di tengah-tengah situasi ini, dan juga mungkin dimanapun juga ikut terdampak akan konflik perang ini Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu.
alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang beriman, kalian fokuslah dengan diri kalian. Memperbaiki diri kita, berusaha untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan tetap amar ma'ruf nahi mungkar. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang tersesat asalkan kalian lempeng. Orang-orang yang belok kanan, belok kiri, asalkan kalian lurus, tidak akan membahayakan kalian. Konflik yang terjadi adalah sebuah ujian bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Kepada siapa dia bergantung. Saat Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel meninggalkan Mesir, lalu mereka sampai ke pantai. Ternyata tidak ada jalan yang dapat mengantarkan mereka ke seberang. Tidak ada jembatan, tidak ada perahu atau kapal yang bisa ditumpangi. Maka Bani Israel mengatakan, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, kita habis sudah. Kenapa? Itu Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata Nabi Musa? Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama Tuhan, bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan hidayah kepada aku. Kebersamaan seorang muslim dengan Tuhannya, itu yang harus senantiasa dibenahi. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api, jelas dilemparkan ke api, dan api itu membakar. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, pelindung kami, Allah sebaik-baiknya yang melindungi. Maka katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya selesai perang Uhud. Orang-orang kafir Quraisy hendak datang menyerang kembali menghabisi kota Madinah. Maka para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka nasihat anak, tidak perlu ikut dalam konflik komentar. Ini konflik perang, kita nggak perlu ikut dalam konflik sibuk dengan komentar sana, komentar sini. Fokus dengan diri kita. Kita bukan pemegang kebijakan yang bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. Maka kita lebih fokus kepada diri kita, kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin yang ada, dan juga berdoa agar Allah memberikan petunjuk kepada kaum muslimin yang kadangkala mereka tidak mengetahui dengan kondisi perang yang sebenarnya. Ini perang antara siapa dengan siapa. Sebagian mengatakan ini perang dalam rangka membela Islam. Gak ada. Ini perang dalam rangka membela negara mereka sendiri. Iran membela negaranya, Israel mungkin dia ingin melakukan sesuatu terhadap negara orang lain. Dan di negeri barat pun kita melihat bagaimana satu negara dengan negara lain kadang-kala terjadi peperangan. Tapi ingat, peperangan ini bukan peperangan dalam rangka membela Islam. Iran sedang membela negaranya. Boleh ya boleh lah. Kenapa nggak boleh? Tapi jangan sampai kaum muslimin kemudian menjadikan perang antara Iran sama Amerika dengan Israel ini sebagai perang antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Lah. Hadza wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik atas nasihatnya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah, tafadholi Muskat bisa mengawali pertanyaan pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Waalaikumsalam selalu warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah
tentang sholat Isya itu apakah boleh sebelum jam 12 malam? Karena ada yang bilang kalau sholat Isya harus sebelum jam 12 malam. Tapi tadi Ustadz mengatakan bahwa Rasulullah itu sholat saat dini hari, saat mau sholat tahajud. Itu apakah boleh ya Ustadz? Kemudian untuk yang kedua, Ya. Satu dulu ya, Ustadz. oh satu dulu. Ya, terima kasih Ufti. Barakallahu fiikum. Nah, alhamdulillah, mungkin perlu ana terangkan bahwa sepertinya ana tidak menyebutkan Nabi alaihi salatu wassalam sholat Isya hampir dini hari. Sepertiga malam yang ana sebutkan tadi bukan sepertiga malam akhir, tapi sepertiga malam awal. Jadi sepertiga malam awal itu berarti belum sampai tengah malam. Dan perhitungan malam itu dimulai dengan matahari tenggelam sampai fajar terbit. Itu malam. Jadi kalau maghribnya jam 6, kemudian subuhnya jam 4, maghribnya jam 6, subuhnya jam 4, berarti malamnya itu 10 jam. Tengah malamnya 5 jam. Berarti kalau bicara tengah malam, itu jam 11 malam. Tadi dari jam 6 tambah 5 berarti jam 11. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail." Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan akhirkan Isya sampai tengah malam atau sampai sepertiga malam. Bukan sepertiga malam akhir, tapi sepertiga malam awal. Waktu Isya ini sampai kapan? Pendapat yang lebih kuat, insya Allah, waktu Isya itu ada dua. Waktu pilihan dan waktu emergensi. Waktu pilihan itu sampai tengah malam. Artinya kita masih tepat waktu. Setelah tengah malam sampai waktu subuh, itu waktu emergensi. Jadi ketika kita nggak memungkinkan untuk melaksanakan sebelum tengah malam, maka kita laksanakan sebelum waktu subuh. Artinya tetap insya Allah kita tidak dikatakan qadha sholatnya. Karena kalau sudah lepas waktu, kita berarti mengqadhanya. Jadi itu mungkin yang ingin ana sampaikan. Jadi sepertiga malam yang ana maksudkan bukan sepertiga malam akhir, tapi sepertiga malam awal. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat malam, sehingga para sahabatnya sebagian sudah tidur dalam kondisi duduk mereka di Masjid Nabawi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Selanjutnya mungkin dari Uktiras, jika ada yang ditanyakan, tafadhali untuk bisa ma'amir dan bertanya kepada Ustaz Zuna langsung. Tafadhali Uktiras. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Titias. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada titipan pertanyaan, afwan agak panjang Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, saya sudah menikah belasan tahun. Saya baru-baru ini mengetahui suami saya sedang mengejar-kejar wanita lain teman kantornya. Saya tipe yang tidak pernah memata-matai suami, jadi saya tidak tahu bagaimana selama ini suami di luar sana. Qadarullah, kemarin suami menggunakan laptop saya dan lupa menutup chatnya. Dari pembicaraan sepertinya hubungan mereka belum terlalu jauh, belum sampai zina. Saya awalnya bingung apa yang harus saya lakukan karena walaupun sudah mengaji lama, saya tahu suami egonya tinggi. Tapi kemudian saya banyak mendengarkan kajian tentang perselingkuhan dan dikatakan bahwa tugas istri adalah mengingatkan suami. Akhirnya saya mengajak bicara dan seperti perkiraan suami marah, menyangkal, dan kemudian mendiamkan saya berhari-hari. Tidak ada kata maaf, menyesal, ataupun bertaubat. Pertanyaannya, yang pertama Ustadz, apakah yang sebenarnya harus dilakukan seorang istri ketika mengetahui suaminya selingkuh? Apakah istri memang wajib untuk menasehati suami? Jika istri tutup mata demi menghindari situasi yang lebih buruk, apakah ada dosanya pada istri?
sampai sejauh mana batas perbuatan suami yang masih boleh ditoleransi oleh istri. Yang kedua, mohon nasihatnya juga untuk saya, Ustadz, karena saya berusaha untuk berbuat baik dan lebih melayani suami, tapi rasanya sakit. Saya seperti tidak punya harga diri. Saya juga kehilangan rasa percaya pada suami dan rasa ketenangan hati, Ustadz. Jazakallah. Barakallahu fiik. Kullu bani Adam khata. Ini harus menjadi slogan kita tatkala melihat orang lain melakukan kesalahan. Kita semua melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali, dia meninggalkan itu perbuatan, lalu dia bertekad untuk tidak mengulangi. Bagaimana sikap kita kepada orang yang melakukan kesalahan? Sama sebenarnya. Tugas kita ketika melihat orang lain berbuat salah adalah mengingkari kemungkaran tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Tetap dia mengingkari kemungkaran tersebut. Bagaimana kalau yang melakukan kemungkaran adalah seorang suami yang pangkatnya lebih tinggi dari istri, atau seorang ayah yang pangkatnya lebih tinggi dari anak? Tetap kita wajib mengingkarinya. Namun terkadang cara dan metode yang kita ikuti terkadang kurang tepat. Berbeda kita menasehati ayah dengan menasehati anak. Berbeda suami menasehati istri dan istri menasehati suami. Tetap watawasau bil haq watawasau bis sabr. Maka terkadang seorang istri tatkala tahu suaminya melakukan seperti yang dalam pertanyaan. Terkadang kita tidak perlu ngomong tentang masalah itu. Kita tahu suami kita sedang salah. Apa akar permasalahannya sehingga dia terjebak dalam salah? Iman dia sedang lemah. Bagaimana dikuatkan imannya? Bagaimana kita memberitahu dia tanpa kita menggurui? Contohnya ada potongan video, kita tonton bareng, Mas coba nih potongan video bagus nih kayaknya. Kita lihat yang berkaitan dengan dosa yang sedang dia lakukan. Atau diajak dia ziarah kubur. Dikuatkan imannya. Sebelum kita langsung memberitahu dia. Karena tadi udah disebutin, nih suami egonya tinggi. Dia tidak mau mengakui kesalahan itu. Bagaimana dia bertaubat tanpa dia harus mengakui kesalahan itu kepada istri? Ya dengan cara-cara tadi yang disebutkan. Tapi karena ini sudah terjadi, sang istri sudah berusaha memberitahu dengan cara yang baik mungkin, walaupun dalam pandangan suami mungkin kurang tepat, maka yang harus engkau lakukan adalah datang meminta maaf sama suami. Lu gimana sih yang salah suami, kenapa aneh minta maaf? Seperti itulah cara merajut yang rusak di antara suami istri. Kita sering mendengar istilah sing waras ngalah. Iya. Ketika kita tidak ngalah, kita udah ngasih tahu, bukan kita tidak mengingkari kemungkaran. Kita udah ingkari. Ya sudah, semoga suami bertobat. Kadangkala dia marah, padahal dia berpikir, benar sebenarnya katakan istri. Maka istri sudah menjalankan tugasnya, sekarang kau laksanakan tugasmu yang lain. Itu merajut tadi yang mungkin lagi rusak. Dengan berbuat baik kepada suami. Kalau dikatakan seakan-akan aku gak ada harganya. Nilai dan hargamu semakin tinggi tatkala engkau datang minta maaf. Sebagian orang berpikir ya malah gak ada harganya Ustaz. Enggak. Rasul SAW ketika menyebutkan wanita penghuni surga
adalah yang kalau dia dizolimin sama suaminya, atau dia menzolimin suaminya, atau dalam dua kondisi, dia datang kepada suaminya, dia pegang tangan suaminya, lalu dia mengatakan kepada suaminya, la adzuku bi ghumdin hatta tarda, aku tidak akan memejamkan mata sampai kau ridha. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz, tafadhali dari Sentul, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung mengunmute. Sentul. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Allah yahayik, barakallahu fiik. Naam. Barakallah. Ustaz, Ana mau tanya hubungan dengan beberapa hadis tadi yang disebutkan. Ada beberapa keutamaan ya, dalam hubungannya dengan sholat berjamaah di masjid. Salah satu beberapa di antaranya yaitu bahwa itu lebih utama jalan kaki, lalu kemudian semakin jauh rumah kita berarti kan jarak kita berjalan kaki lebih banyak, lebih panjang, pahala lebih besar. Kemudian datang ke masjid misalnya untuk sholat subuh dalam keadaan gelap, kan? Nah, kemudian saya berpikir dihubungkan dengan hadis yang lain ya Ustadz, yaitu hadis menghidupkan sholat sunnah di rumah, terutama untuk sholat-sholat qobliyah Ustadz. Nah itu gimana ya Ustadz? Apalagi zaman sekarang, tadi Ustadz sudah menjelaskan di masjid dipasang timer 5 menit. Itu kan rasanya waktunya tuh sempit gitu loh, mepet kita mau sholat di sunnah di rumah. Terutama pasti bagi laki-laki ya Ustadz, terlalu sempit, buru-buru, khawatir ketinggalan takbiratul ihram, tapi di satu sisi ada keutamaan yang lain gitu ya Ustadz. Itu menghubungkannya gimana ya Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ada fadilah tempat, ada fadilah waktu, ada fadilah zat dari ibadah itu sendiri. Maka yang harus lebih diutamakan adalah fadilah dari ibadah itu sendiri. Salat dengan tempat. Ada tempatnya mulia. Salat di Masjidil Haram. Dapat pahala 100.000. Tapi kita nggak bisa khusyuk. Karena kondisi tempat kita sholat dilewatin orang, diinjek orang, ini itu macam-macam. Akhirnya kualitas ibadah kita tidak bagus. Maka yang harus dipikirkan kualitas ibadah itu sendiri daripada tempat dan waktunya. Tapi bagaimana sekarang menggabungkan antara tadi sholat qobliyah. Lebih utama sholat qobliyah di rumah, sholat sunnah lah secara umum ya, daripada di masjid. Naam sahih. Tapi kalau kemudian kita sholat qobliyah di rumah, kita kehilangan takbiratul ihram, maka lebih baik kita sholatnya di masjid, qobliyahnya, kita dapat takbiratul ihram, kita dapat fadilah juga menunggu di masjid tadi. Daripada kita sholat qobliyah di rumah, kemudian kita terburu-buru yang menyebabkan sholat fardu kita bersama imam kurang sempurna. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian sholat sunnah itu bukan hanya qobliyah. Jadi kalau qobliyahnya harus di masjid karena pertimbangan beberapa hal tadi, maka masih ada ba'diyah, kita bisa di rumah. Masih ada sholat sunnah lainnya yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kualitas ibadah itu tetap harus dijaga lebih utama daripada tempat dan waktunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali Ukhti Ut bisa membacakan pertanyaan dari jamaah. Jazakallahu khair Ukhti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu Ustaz. Izin bertanya tentang fadilah wanita sholat berjamaah di masjid, karena saya sholat subuh, maghrib, isya di masjid dekat rumah. Apakah fadilahnya sama dengan laki-laki yang sholat ke masjid berjamaah seperti yang tadi Ustaz jelaskan Ustaz? Jazakumullah khair, barakallahu fiikum. Barakallahu fiik.
Pertama, kita harus membedakan laki-laki dengan wanita. Jadi sholatnya wanita di rumah itu lebih baik daripada dia ke masjid. Tapi apakah dia akan mendapatkan fadilah seperti laki-laki? Wallahu a'lam. Mungkin. Tapi kalau dia di rumah, dia lebih baik daripada dia ke masjid. Kalau dikatakan dia akan dapat fadilah jalan kakinya tadi, ya. Kemudian nunggu di masjidnya, tapi tetap di rumah dia lebih baik. Makanya sebagian wanita ada yang iri kepada kaum laki-laki, mengatakan, oh enak laki-laki, satu langkah dihapuskan dosanya, satu langkah diangkat derajatnya, sholatnya di masjid berjamaah dapat 27, kita dapatnya 1, engkau dapat lebih baik daripada engkau ke masjid. Artinya kalau dia ke masjid, dia dapat tuh semua pahala langkah-langkah itu. Dia di rumah lebih baik, kata Nabi SAW. Jadi kalau bicara apakah dia akan mendapatkan fadilah seperti laki-laki, wallahu a'lam bishawab. Karena fadilah itu ditetapkan untuk laki-laki, boleh jadi dia dapat itu, tapi yang jelas syariatnya dia di rumahnya, dia akan dapat lebih baik daripada dia ke masjid. Boleh jadi ada sebab lain dia ke masjid. Contoh, ada orang terus terang, anak kalau di masjid, di rumah kurang khusyuk Ustaz. Tapi kalau di masjid, anak insya Allah lebih khusyuk Ustaz. Karena bacaan imamnya bagus, panjang, tenang. Nah, ini fadilah, bukan fadilah tempat. Ini fadilah ibadah itu sendiri. Nah, itu lebih dikejar, gak apa-apa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Masih boleh berapa pertanyaan Ustaz? Mungkin 2 pertanyaan lagi. Tafadhali. Iya, tafadhali Muskat bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan, Ustaz. Setiap saya pergi umroh, selalu saya debatin saya karena keutamaan. Afwan, suaranya kok timbul tenggelam. Karena sekarang Ustaz udah jelas terus putus apa enggak? Iya, coba dilanjutkan. Iya. Setiap saya pergi umroh, selalu saya Afwan. Ada yang hilang gitu loh. Kata-kata takut. Coba diulangi. Insya Allah udah stabil signalnya. Ini saya setiap pergi umroh selalu saya berpolemik dengan batin saya bahwa kajian Ustadz ini atau Ustadz sebelumnya betapa besar keutamaan sholat ke masjid. Nah, saya pernah pergi umroh 10 tahun terakhir dan itikaf, suami saya itikaf di Masjid Nabawi. Saya, ini mana yang saya pilih gitu. Ustaz barusan bilang bahwa itu lebih besar. Lalu suami saya bertanya kepada saya, buat apa kamu ke Madinah? Kalau kamu hanya mau sholat di hotel saja. Jadi saya pernah punya pengalaman, akhirnya saya pergi ke masjid. Iya ya, mungkin lebih khusyuk, karena bacaan lebih enak, terus sholatnya lebih panjang. Tapi Allah memberikan gambaran ke saya, begitu saya sampai di masjid, saya punya kejadian sangat tidak nyaman dengan jamaah lain, sehingga saya merasa, oh ini signal dari Allah bahwa memang sholatnya itu di hotel. Sudah benar yang saya pilih itu, jangan ke masjid, karena kusuk-kusuk sama jamaah yang lain, malah saya tidak dapat kusuk, malah sakit hati gitu Ustaz. No. Apa itu juga signal atau bagaimana Ustaz? Kalau pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama kembali kepada innamal a'malu binniyat ya. Ketika seorang wanita datang ke Madinah, apa tujuannya? Itu yang perlu ditanyakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang niat untuk beribadah kecuali ke 3 masjid ya. Artinya ketika wanita ini sengaja datang ke Madinah bukan untuk ke hotel, tapi untuk ke masjid. Maka silahkan dia ke masjid.
Karena tujuan dia memang ke Madinah itu untuk ke masjid. Sebagian wanita ke masjid enggak, ke pasar terus dia. Pasar ini tempat yang paling dibenci sama Allah SWT. Dan Allah perintahkan kepada wanita untuk tinggal di rumahnya. Waqarna fi buyutikunna. Soalnya kadang-kala mereka ke pasar terus, ke masjid enggak, lebih utama di rumah. Loh, lebih utama di rumah buat wanita secara mutlak sebenarnya. Apalagi tadi ketika dia mau ke pasar, dia bisa belanja online. Dia online aja, nggak usah ke pasar. Lebih baik dia di rumah. Dia tidak keluar dari rumah. Tapi tatkala dia sampai ke kota Madinah, tujuan dari Indonesia adalah sholat di Masjid Nabawi, maka berangkatlah ke Masjid Nabawi. Karena tujuanmu dari Indonesia mau sholat di Masjid Nabawi. Kalau enggak, nggak usah ke Madinah. Nggak usah, Mekah aja umroh, selesai. Tapi kalau engkau ke Madinah memang tujuannya mau ke Masjid Nabawi, ya hendaklah sholat di Masjid Nabawi. Tapi kalau engkau nggak mau, dia mau lebih mementingkan mau sholat di hotel, ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi seperti tadi disebutkan, kualitas ibadah itu lebih harus dijaga daripada kualitas tempat dan waktunya. Kalau tadi kemudian dia ke masjid, lalu ternyata ada kondisi yang tidak menyenangkan, sehingga dia sholat nggak khusyuk, ya hasan di hotel. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan terakhir Ustaz ya. Insya Allah pertanyaan terakhir dari Sentul, Tafadhol Sentul untuk mempersingkat pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik bagi Ustadz sekeluarga dan untuk seluruh kru di sana. Ada titipan pertanyaan Ustadz mengenai kalau masjidnya ini masjid yang bukan sunnah gitu, mungkin dia banyak melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul, atau mungkin misalnya ada kuburan di dalamnya gitu. Nah itu bagaimana prioritasnya mengenai kita antara sholat di masjid itu atau cari sholat di masjid lain yang lebih jauh gitu, misalkan Ustadz. Kurang lebih demikian. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan masjid, selama masjid itu menegakkan sholat dan sholatnya sesuai dengan sunnah Rasul SAW, maka kita bisa sholat di masjid tersebut. Tapi kalau ternyata tadi disebutkan masjidnya di dalamnya ada kuburan, maka kita cari masjid yang lainnya. Ingat, masjidnya dalamnya ada kuburan, tapi kalau di bagian depannya umpamanya ada pagernya, maka nggak ada masalah, asalkan kuburannya terpisah dari masjid. Tapi kalau masjid itu sholatnya sudah subuhnya 3 rakaat, maka nggak boleh kita sholat di masjid itu. Duhurnya 7 rakaat nggak boleh. Tapi kalau masjid tetap sholatnya 4 rakaat Ustaz, tapi kadangkala sebelum sholat ya mereka ada zikir dan puji-pujian ya, yang membuat anak sholatnya kurang khusyuk sebenarnya Ustaz. Sholat sunnah itu dengan suara itu nggak nyaman. Ba'diyah juga kadang-kala mereka zikirnya keras-keras, jadi nggak nyaman. Ini kan mengganggu di kualitas ibadahnya. Maka kita boleh cari masjid yang lain. Dalam rangka mendapatkan kualitas sholat kita lebih bagus. Bukan masalah tempatnya ya, tapi sholat kita lebih bagus. Itu lebih diutamakan. Jadi kalau kita mau cari masjid lain karena di masjid itu kita lebih khusyuk, tafadhol. Itu lebih utama. Tapi jangan sampai akhirnya masjid yang dekat itu terbengkalai. Karena ada unsur dakwah juga. Kalau masjid yang dekat kita tinggalkan, boleh jadi masjid itu lo gimana nggak ada yang sholat di sini gitu loh. Sambil pelan-pelan kita menjalin hubungan baik dengan jamaah di masjid, supaya mereka tahu kalau kita nggak ada masalah sholat di masjid ini. Kita cari masjid itu karena jaraknya lebih panjang, umpamanya antara subuh, adzan subuh dengan qomatnya lebih panjang. Jadi ada milih ke sana karena anak masih ada sholat qobliyah di rumah. Kita kasih penjelasan kepada jamaah yang kita tahu di masjid dekat rumah kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke moderator dan Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya lah segala kebaikan amal saleh menjadi sempurna. Setelah berakhir kajian hari ini dan kami Gurubah Muslimah, Gurubah Muskat mengucapkan jazakumullah khair baik atas partisipasinya di kajian kali ini, baik yang mengikuti secara online Zoom dan juga pada offline, dan juga terutama untuk jamaah yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaannya melalui pertanyaan antuna agar bisa memberikan ilmu manfaat dan amalan juga bagi yang lainnya yang ikut serta mendengarkannya sebagai amalan pemberat untuk antuna kelak. Amin Allahumma amin. Kembali kami mohon diingatkan jika pertanyaan belum sempat ditanyakan kali ini atau jika belum berkesempatan untuk bisa bertanya langsung karena keterbatasan waktu dan lainnya, agar bisa diingatkan kembali di kajian berikutnya, insya Allah di kesempatan yang akan datang di kajian yang sama waktunya, insya Allah di tiap pekan kedua dan keempat tiap bulannya. Atau mungkin juga ada pertanyaan yang sama atau mirip bisa ditemukan juga jawabannya di Lorong Faradisa atau channel resmi Ustadz lainnya. Ataupun juga pada kajian kita sebelumnya, jadi jangan lupa untuk follow SCB Channel dan juga Lorong Faradisa sebagai afiliasi dari SCB Channel. Dan sebagai informasi, selain kajian Riyadhus Shalihin, kita juga memiliki kajian-kajian lain, yaitu ada beberapa kajian muslimah, yaitu di hari Rabu dengan kajian Kitab Al-Kabair karya Imam Muhammad bin Ahmad atau yang dikenal dengan sebutan Imam Az-Zahabi, insya Allah pada hari Rabu bersama Ustadz Rizal Yuliar Putrananda Hafizullah Ta'ala. Dan juga kajian tematik dengan asatis dan juga tema yang berbeda-beda, kajian umum khusus muslimah yang insya Allah kami adakan setiap sebulan sekali dan biasanya di awal pekan pertama, dan untuk bulan Mei di hari Selasa 5 Mei pukul 13 insya Allah atau 10 GST Muscat, kajian tematik bersama Ustadz Abdurrahman Dahani insya Allah. Dan kajian keluarga lainnya bersama Ustadz Firanda Adi Jahizul Ta'ala, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah di hari Jumat pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, dan juga kajian keluarga lainnya yaitu kajian 2 pekanan di hari Kamis bersama Ustadz Amni Nurbais Hafizullah Ta'ala, insya Allah dengan pembahasan akidah. Jadi jika ada pertanyaan seputar muamalah atau fikih lainnya atau yang juga bisa ditanyakan pada kajian-kajian yang lebih berkesesuaian dengan tema-tema tersebut. Untuk informasi waktu dan detailnya bisa disimak melalui platform digital seperti YouTube atau platform Gurubah Muskat atau Gurubah Muslimah Muskat. Jadi jangan lupa untuk mendaftar, mengikuti, menyukai, dan membagikan media sosial kami tersebut. Juga untuk menekan tombol pingat agar terupdate dengan kajian-kajian lain yang lainnya insya Allah berfaedah. Kami mohon dibukakan pintu atas segala kekurangan pada penyelenggaraan kajian. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, kip hama sama assalamualaikum insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mbak Tia.